Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan melanjutkan bagaimana cara mengubah rasa sakit menjadi sebuah keuntungan. Kita tiba di cara yang keempat. Lakukanlah perubahan yang baik setelah belajar dari pengalaman buruk. Lakukanlah perubahan yang baik setelah belajar dari pengalaman buruk. Seorang novelis bernama James Baldwin berkomentar, tidak semua hal yang kita hadapi dapat diubah. Tetapi tidak ada hal apapun yang dapat kita ubah kalau belum dihadapi. Saya ulangi, tidak semua hal yang kita hadapi dapat diubah. Tetapi tidak ada hal apapun yang dapat kita ubah kalau belum kita hadapin. Sahabat Mr. Sorchan, seringkali kita perlu menghadapi pengalaman buruk terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Sahabat Mr. Sorchan, ingat, kita kadang perlu menghadapi pengalaman buruk terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan khusus di dalam konteks kehidupan John C. Maxwell, dia menghadapi itu di kesehatan dia. Karena di umur ke-51, di umurnya 51 tahun, dia kena serangan jantung. Sebelumnya, di lubuk hati dia sih, dia pengen ngubah pola makan dia dengan benar. Dia tahu dia kurang berolahraga, namun ketika dihadapkan kepada masalah kesehatannya, dia terkena serangan jantung, dia ingat di benak kepalanya muncul ya, di pikirannya ini muncul, gimana dengan keluarga saya? Akhirnya, kesehatan menjadi pusat perhatian bagi seorang John Maxwell. Jadi, kejadian tersebut membuat John menghadapi kenyataan bahwa dia perlu mengubah cara kehidupan dia. Sahabat Mr. Sorchan, kita dapat saja mengalami seperti yang John alami. Intinya bahwa John akhirnya dia terpojok dan dia menjadi pribadi yang siap untuk diajar. Nah, sebenarnya itulah cara kerja hukum rasa sakit. Cara kerja prinsip rasa sakit itu kayak gitu. Kita terpojok dan kita siap untuk menerima pengajaran dari kehidupan ini. Sahabat Mr. Sorchan, kita mendapatkan kesempatan untuk memutar balik kehidupan kita. Belokan di jalan bukanlah akhir kecuali kita gagal melakukan putaran. Sebagian besar orang, sahabat Mr. Sorchan, sebagian besar orang tidak memikirkan jalan mereka untuk menuju perubahan yang positif. Mungkin mereka merasakannya. Seperti dalam buku yang berjudul The Heart of Change, pebisnis atau profesor bisnis lebih tepatnya dari Harvard, John Kotter, dan pemimpin Deloitte Consulting bernama Dan Cohen menjelaskan, mengubah perilaku lebih berkaitan dengan memberikan analisis kepada seseorang untuk mempengaruhi pemikirannya dan bukan membantunya untuk melihat suatu kebenaran untuk mempengaruhi perasaan mereka. Baik pemikiran maupun perasaan sama pentingnya, dan keduanya ditemukan dalam organisasi-organisasi yang berhasil. Namun inti dari perubahan ada di dalam emosi. Sahabat Mr. Sorchan, ketika pengalaman buruk menciptakan perasaan yang kuat dalam diri kita, kita dapat menghadapi dan berusaha untuk berubah atau mencoba untuk melarikan diri. Itu adalah naluri lama kita untuk melawan atau menyingkir. Kita perlu melatih diri kita sendiri untuk berjuang demi perubahan yang positif. Bagaimana melakukannya? Dengan mengingat bahwa
pilihan kita akan membawa kita kepada rasa sakit akibat pendisiplinan diri maupun rasa sakit akibat penyesalan. John C. Maxwell lebih suka hidup dengan rasa sakit akibat pendisiplinan diri dan menuai upah positif daripada hidup dengan rasa sakit akibat penyesalan yang dapat menciptakan rasa sakit yang mendalam dan terus-menerus dalam diri kita. Seorang atlet dan penulis bernama Diana Nayet mengatakan, "Saya bersedia menerima apa saja, rasa sakit atau rasa tidak nyaman yang bersifat sementara. Tidak ada artinya bagi saya selama saya dapat melihat bahwa pengalaman tersebut akan membawa saya naik ke jenjang yang baru. Saya tertarik pada hal yang belum diketahui, dan satu-satunya jalur menuju hal yang tidak diketahui adalah menerobos penghalang. Suatu proses yang sangat menyakitkan." Sahabat Mr. Sorchan, itu adalah proses yang telah dilalui Nayet berulang kali sementara dia berlatih untuk memecahkan rekor sebagai perenang jarak jauh. Pada tahun 1979, ia berenang tanpa henti dari Bimini di Bahamas menuju Florida. Dibutuhkan waktu 2 hari dan rekornya tidak terpecahkan hingga lebih dari 30 tahun. Sahabat Mr. Sorchan, lain kali kalau sahabat mendapati diri sahabat berada di pengalaman buruk, ingatkanlah diri sahabat sendiri bahwa sahabat sedang berada di puncak suatu kesempatan untuk berubah dan bertumbuh. Mana yang akan sahabat lakukan bergantung pada cara sahabat menanggapi pengalaman tersebut dan perubahan yang sahabat buat sebagai hasilnya. Izinkanlah perasaan sahabat menjadi pendorong perubahan. Renungkanlah cara untuk berubah, untuk memastikan kita mengambil pilihan yang benar, dan kemudian ambillah tindakan. Salam untuk menggali potensi diri. Salam bertumbuh senantiasa. Salam sehat selalu, sukses selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.